Ya, terima kasih udah menyimak ya. Alhamdulillah, teman-teman. Yang mau ditanyakan nanti saya akan ke kolom komentar ya. Teman-teman klik ketik aja dulu ya. Selain doain, kalau nasihatin keluarga sendiri yang gak harmonis, baiknya gimana? Ya kalau harmonis ya mengharmoniskan aja. Ya. Kalau keluarganya nggak harmonis bukan dinasehatin, tapi dibuat harmonis. Kita yang ngebangun komunikasi. Kita yang membuat orang lain ngerasa aman. Jadi korban broken home itu tadi biasanya anak karena diperlakukan sama orang tuanya. Tapi orang tuanya juga seringkali kan nggak secure. Jadi orang tuanya itu nggak bisa mengeksplor anak dan dianya nggak bisa mengeksplor dirinya sebagai orang tua yang baik. Dia juga jadi korban sebetulnya. Dia itu maksudnya orang tua juga jadi korban gitu. Ya, mau. Oke. Terima kasih nih FRH ya udah eh, mensummary. Gimana biar bisa adil pada kedua orang tua yang sudah cerai? Kadang suka iri kalau aku lagi di ibu atau ayah, ya wajar lah. Tapi orang tua yang baik tentunya akan orang tua yang baik akan bahagia kalau anaknya bahagia ketika berada sama ayah atau ibunya walaupun mereka sudah berpisah. Tapi kalau kita sebagai anak, makanya jangan mengadu domba atau jangan membandingkan. Kemarin aku di ayah ya dapat ini loh bunda gitu. Itu mah kurang ajar aja anaknya ya, cari-cari kesempatan untuk bisa dapetin sesuatu. Nah, makanya bukan cuma biar bisa adil, tapi gimana caranya kita tidak mengadu domba. Gimana kita jadi tetap penghubung orang tua yang baik gitu. Terus selanjutnya, oke, ayah kasar, ibu bertahan, anak-anak jadi pelampiasan, pura-pura nggak ada apa-apa. Ya bagus ya kalau kita sebagai anak, artinya kita sadar bahwa ada sesuatu yang salah yang terjadi pada kita gitu. Jadi fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol aja. Kita tahu bahwa ayah dan ibu ini ada masalah dua-duanya. Lalu ibu mungkin secara tidak sengaja atau secara tidak langsung nggak sadar dia menjadikan anaknya kita itu sebagai pelampiasan. Karena kita tahu tuh. Nah, kita sebagai anak jangan mau membiarkan diri kita, menjadikan diri kita sebagai korban. Makanya kita cari cara paling secure buat diri kita untuk mau mengeksplor. Maka poin utamanya eksplorasi diri itu penting. Terlepas dari seperti apapun keluarga kita, ya orang tua kita harus kita maafkan, harus kita muliakan, perlakukan mereka dengan mulia. Kita mengeksplor diri kita untuk jadi lebih baik. Itu yang penting gitu. Pak, kenapa ya ortunya broken, anaknya malah jadi overprotective ke pasangan padahal cuma pacar? Ya, overprotective itu karena dia merasa memiliki, merasa berhak untuk mendapatkan sesuatu yang akhirnya dia dapatkan. Apa itu rasa aman tadi? Secure. Jadi tapi bisa jadi justru kalau overprotective tuh dia tandanya insecure, dia ngerasa nggak aman. Berarti kamu juga nih sebagai pacar jadi orang yang membuat dia nggak aman untuk mengeksplor. Harusnya sih dia nggak overprotective, harusnya ngerasa aman gitu. Oke, anak broken home yang terlibat bisa menerima keadaan tapi banyak mendem dan ngalah. Yang enggak lah, walaupun anak itu nggak broken home, walaupun seseorang itu nggak broken home, mengalah dan juga mendem itu nggak bagus. Bahkan buat anak yang tidak broken home pun, buat seseorang yang tidak broken home, ngalah dan mendem itu nggak bagus. Ya. Kebanyakan anak broken home yang saya temui semangat belajar tentang anak dibanding relationship. Belum tentu juga, kan yang kamu temui. Memang kamu banyak nemuin banyak orang gitu. Belum bisa dijadikan kesimpulan ya. Bagaimana menjadikan anak-anak yang luar biasa meski mereka broken home? Ya, ajak mereka untuk mengeksplorasi. Kan poin penting broken home itu adalah dieksplorasi. Saya tuh keluarga nggak utuh, kena KDRT, kena penipuan, terus ditinggal kabur sama ayah kandung, tetap bisa mengeksplorasi diri jadi seperti sekarang. Karena ibu tuh ngasih rasa aman untuk mengeksplor. Poin pentingnya tuh ada di situ. Gitu. Justru kita dapat kesempatan lebih tinggi untuk mengeksplor diri. Saya akan scrolling ke atas dulu. Wah, lumayan banyak ya. Home itu dapat rasa secure, betul Teh Syarifah ya. Thank you udah nyimak nih. Jadi kata kuncinya itu secure. Jadi walaupun kita keluarganya utuh, ngerasa kita keluarganya harmonis, tapi nggak bikin rasa aman untuk bisa mengeksplor, gawat itu. Gawat banget. Saya akan ke kolom komentar ya.
Tapi program ini lumayan seru ya. Jadi teman-teman yang habis sholat subuh nggak tidur lagi, itu niatnya tuh itu. Jadi teman-teman yang memilih untuk tidak tidur lagi setelah sholat subuh itu orang-orang keren lah. Dan saya cukup berbangga bisa nemenin teman-teman dalam proses itu. Apa Dini pantesan? Kang, berarti kalau kita terlalu banyak arahan dan tuntutan ke anak bisa berpotensi menciptakan broken home. Iya. Anak yang insecure susah untuk mandiri. Nah, anak yang tidak mandiri, tidak mature, tidak mateng, ya karena kita terlalu banyak menuntut, terlalu banyak menilai gitu. Jadi saya kasih analogi gini. Jadi anak yang keren itu, yang tidak broken home itu adalah anak yang dia mau untuk berjalan kemanapun, nge-explore lingkungannya, nggak takut-takut, karena dia tahu bahwa kita tuh ada di belakangnya, atau kita tuh mengawasi dia. Nah, ini contoh anak yang secure. Nah, anak yang insecure itu kemana-mana pengen ditemenin sama kita. Ayo, nemenin. Nempel terus. Nah, itu tuh insecure. Hati-hati. Nah, kita sebagai orang tua harus ngasih dia rasa aman. Aku ada kok. Nggak apa-apa, yuk main aja. Ngobrol aja. Lari aja. Nggak apa-apa, aku ada. Itu contoh yang secure. Anak mau mengeksplor dan aman, itu secure. Jadi kata kunci tidak broken home adalah secure, secure and explore. Secure and explore. Secure and explore. Keberadaan kita membuat dia merasa aman untuk explore. Itu tidak broken home. Gitu ya. Secure, protektif. Enggak lah. Protektif itu kan melindungi. Loh, emang kita dilindungi dari apa? Kan nggak lagi dilindungi dari apa-apa. Emang ada ancaman apa? Melindungi itu dari ancaman. Ya, kalau ini kan nggak ada keadaan mengancam. Beda banget ya. Jadi kalau protektif itu syarat. Jadi protektif itu ada syarat, yaitu ada keadaan yang mengancam. Itu protektif. Kalau melindungi dari sesuatu yang tidak mengancam, itu bukan protektif namanya. Itu namanya lagi memenjarakan. Jadi gini, kita melindungi pasangan kita dari cowok lain atau dari cewek lain, itu bukan protektif namanya. Itu memenjarakan. Jangan sok-sok gitu ya. Termasuk orang tua. Aku nggak mau ngebiarin anak lari-lari di luar tuh karena aku ingin melindungi dia dari bahaya dari motor. Itu bukan melindungi namanya, itu memenjarakan. Bedakan antara protektif dengan secure ya. Jadi intinya secure to explore. Secure to explore. Kalau menahan orang karena takut dia kena ini, kena itu bukan protektif namanya, itu memenjarakan. Ya. Bahaya kalau memenjarakan. Aman mengeksplorasi sesuatu, Teh Sarifah ya. Apa iya Kang, anak sekarang generasi home-nya ada di gadget? Ya bisa enggak, media explore-nya gadget. Media explore-nya gadget. Tapi apakah anak ngerasa aman mengeksplor sesuatu di gadget dengan bimbingan dan panduan orang tuanya? Itu namanya secure. Nah, kalau misalkan anak itu sering curi-curi mengeksplor sesuatu di gadget, pas ada orang tuanya dia ngerasa takut dan ingin menyembunyikan sesuatu dari orang tuanya ketika dia mengeksplor gadgetnya, itu insecure. Gitu. Jadi gadget itu kan media, bukan tempatnya. Tempatnya pasti sosok orangnya lagi. Gitu Teh Sarifah. Alpiah, Kang, keluarga saya selalu mengkritik dan membuat diri saya pesimis. Gimana ya Kang, saya selalu merasa insecure kalau dekat keluarga. Ya, nggak apa-apa, tetap muliakan keluarganya dan makanya cari relasi tadi. Kalau kita nggak dapat itu di keluarga inti, jangan jadiin alasan. Tapi kita cari relasi-relasi yang membuat kita ngerasa secure untuk exploring. Gitu. Nah, dengan begitu, kita juga kebalik. Kita yang harus jadi anggota keluarga yang bikin keluarga kita secure. Jadi Alpiah, kalau kamu nggak dapat sekuritas dari keluarga, kamu yang bikin security itu di keluarga. Nah, kamu dapetin itu di tempat lain dengan komunitas. Tapi kamu yang bikin. Jadi kalau kita nggak dapat, ya kita yang bikin. Jangan menyerah sama keadaan. Widya, Kang, itu nama teorinya apa ya? Kalau ada problem sama keluarganya, berpengaruh ke relasi. Apa nama teori? Oh, kalau udah ada pengaruh-pengaruh atau hubungan, bukan teori lagi namanya. Itu dua variabel yang beda. Tapi security, insecurity ya teorinya attachment. Bowlby, Ainsworth gitu ya. Kalau dia ingin mendapatkan
relasi romantik gara-gara attachmentnya kurang, namanya need to belong teori. Ya, need to belong tuh siapa tokohnya ya? Lupa ya. Ada need to belong teori. Kang, jika ayah lebih mementingkan saudaranya dibanding istri dan anaknya, itu gimana Kang? Gimana cara menyikapi? Ya nggak apa-apa, kan itu prioritas. Itu kan prioritas dan prerogatif ayah. Ya, artinya ayah ini ngerasa sangat aman untuk mengeksplor orang lain. Gitu. Nggak apa-apa, orang suka-suka dia. Kita yang jangan ngerasa berhak, ya, kita makanya jangan ngerasa berhak dan menuntut ayah untuk ngasih perhatian ke kita. Nggak, oh ternyata ayah itu lagi mengeksplor relasinya sama orang lain, artinya dia ngerasa aman sama kita, dia percaya bahwa kita tuh mampu. Ya udah, buktikan. Kita juga fokus ke eksplorasi diri kita, jangan malah cemburu, jangan malah merasa terancam. Nah, perasaan terancam ini membuat kita insecure. Nah, kita yang segera explore. Oh iya, Widya tuh kan tahu, nih tuh bilang liri sama Bumeister. Gitu Galuh ya. Jadi kalau orang tua kita ternyata memprioritaskan hubungan dengan sesuatu karena dia lagi berusaha ngasih rasa aman itu ke saudara kita. Yang dia tahu, beliau tahu bahwa saudara kita tuh butuh rasa aman untuk explore. Dan dia itu ngerti bahwa kita tuh udah cukup sebetulnya. Nah, kita tinggal explore gitu, Galuh. Waktunya Galuh itu buat explore. Gitu. Uwais. Bismillah Kang, bagaimana menurut Akang new normal? Oh, new normal itu kapan-kapan dibahas lah ya. Agak pusing nih bahas new normal itu. Jadi kalau udah menghadapi pemerintah tuh bawaannya jadi serba salah ya. Ini tuh yang benar tuh yang mana? Tapi itu beda topik lah. Kita ngomongin dulu broken home aja sama insecurity. Iya, gitu Ari Arjuna ya. Jadi intinya yang mau saya bilang tuh gitu ya, bahwa broken home itu it's not about a family member. Itu mah fisik lagi, sama kayak house. Ada bapak, ada ibu, sama kayak ada tiangnya, ada rumahnya, ada kamarnya, ada kamar mandinya. Itu mah fisik. Yang penting kan psikis. Kita dapat nggak relasi yang membuat kita secure to explore, itu aja, walaupun keluarga nggak lengkap. Gitu. Ibu saya sosok yang luar biasa, ngasih secure to explore-nya tuh dahsyat banget. Ngasih tempat, fasilitas ya. Nyuruh saya ikutan PAS di Salman, pembinaan anak-anak Salman. Mendekatkan saya sama saudara-saudara di Nenek. Wah, itu effortnya gila-gilaan mama saya tuh. Walaupun single parent, walaupun saya tuh dapat pengalaman yang buruk sama ayah. Tapi ibu saya tuh ngasih rasa aman banget buat explore. Buat saya dan adik saya itu kan sesuatu yang luar biasa. Delia Wanda sharing tentang toxic family. Sebenarnya nggak ada yang namanya toxic family ya. Itu alasan kita aja karena kita ngerasa berhak atau ngerasa punya tuntutan akan perhatian keluarga. Gitu. Jadi toxic family itu nggak pernah ada. Monggo cek aja semua teori tentang family. Nggak ada yang namanya toxic family. Di toxic family itu istilah yang dibuat orang-orang yang merasa berhak dan menuntut perhatian lebih dari keluarganya. Padahal mestinya dia juga yang berkontribusi untuk ngasih rasa aman di keluarga itu. Gitu. Jadi saya cukup bingung kalau ngebahas toxic family ya, karena yang toxic tuh bukan family-nya. Gitu. Yang toxic tuh bisa jadi cara kita memperlakukan family, atau yang toxic itu adalah ekspektasi kita terhadap keluarga, karena kita ngerasa berhak dan boleh loh untuk nuntut sesuatu yang kita tetap nggak pernah ngasih. Jadi kita pengen nuntut, tapi kita nggak pernah ngasih. Nah, makanya yang perlu kita lakukan di keluarga adalah ya kita ngasih security dong, ngasih rasa aman. Ya, sudah jam 6, waktunya berolahraga. Teman-teman, ada lagi yang mau disampaikan di komentari? Nah, untuk posting YouTube kali ini, teman-teman nanti bisa main ke YouTube-nya Zen Permana. Saya udah ngomongin soal body image, ya. Pengantar body image, bagian pertama dari body image. Ini body image ini, ngaruh banget ini. Ngaruh banget. Dan jadi kalau teman-teman ngelihat apa yang terjadi di Amerika soal rasisme, semua diawali dari body image. Jadi bentuk fisik itu ujungnya punya citra atau punya persepsi tertentu terhadap, itu nanti nontonlah videonya ya di YouTube ya. Terima kasih banget udah mendampingi dan membersamai saya selama setengah jam ya, atau beberapa jam ini.
Kita lanjut besok subuh lagi, insya Allah. Saya pengen tiap ba'da subuh nemenin teman-teman untuk tidak tidur lagi, supaya kita jadi generasi muslim yang produktif ya, yang tidak tidur lagi setelah subuh. Jadi saya juga ngasih contoh gitu. Yuk sampai jumpa ya besok subuh seperti biasa. Kalau nggak jam 5 ya 5:15 gitu. Kita akhiri jam 6, kemudian untuk masing-masing berolahraga. Yes, sampai jumpa lagi besok ya. Hatur nuhun pisan, barokallah buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.